Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nadia Rahma dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Baik, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Catur Ragil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas pemegang saham atau stockholder pada laba ditahan. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Baik, mari saja kita mulai penjelasan tentang ekuitas pemegang saham atau stockholder equity. Yang pertama itu laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit dan laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban plus ekuitas, termasuk pada struktur modal. Adapun pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Pos-pos umum yang menurunkan laba itu di sebelah kiri. Yang pertama, rugi bersih. Yang kedua, penyesuaian periode sebelumnya. Yang ketiga, dividen tunai atau scrip. Yang keempat, dividen properti. Yang kelima, dividen saham. Dan yang terakhir, keenam, beberapa transaksi dalam treasury. Dan posisi pos-pos umum yang menaikkan laba ditahan itu di sebelah kanan. Yang pertama ada laba bersih, yang kedua penyesuaian periode sebelumnya, yang ketiga penyesuaian akibat kuasi. Di sini juga ada laba tidak dibagi namun dapat digunakan. Yang pertama, pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua, penutupan kerugian. Yang ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, rekapitulasi. Di sini juga ada kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, kas atau non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini juga ada jenis-jenis dividen. Yang pertama itu ada dividen tunai atau kas, yang kedua dividen properti, yang ketiga dividen scrip, yang keempat dividen likuidasi, yang kelima dividen saham. Seluruh dividen kecuali dividen saham itu mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dividen. Yang pertama itu dividen tunai atau kas, yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Yang kedua, itu ada dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan bersedia atau aktiva lainnya. Contohnya bisa dilihat. Dan yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga dan bisa juga tidak berbunga. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promes sebesar 1 juta dolar. Bunganya 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Adapun ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen
jurnalnya. Debit laba ditahan, dividen scrip itu 1 juta, dan kredit wesel bayar sama dengan 1 juta. Pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak di jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen dicatat di jurnal. Debit wesel bayar sebesar 1 juta, debit biaya bunga sebesar 8.333, dan kredit kas sebesar 1.8.333. Di sini juga yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Lioncon menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Adapun ayat jurnal pencatatan transaksi tersebut bisa dilihat di sini. Tanggal 20 Desember 2005 itu pengumuman dividen ditulis di jurnal. Debit itu laba ditahan sebesar 900, debit tambahan modal disetor itu 300, dan kredit hutang dividen itu sebesar 1.200.000. Terus pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen itu tidak di jurnal, dan pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen itu dicatat di jurnal. Debit di hutang dividen sebesar 1.200.000 dan kas kredit itu sebesar 1.200.000. Di sini juga ada dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasar akan turun. Di sini juga ada ukuran dividen saham, ada ukuran dividen saham kecil dan ada ukuran dividen saham besar. Dan di dalam dividen saham kecil itu kurang dari 20 dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Dan di dividen saham besar lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dan dicatat pada nilai nominal. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Di sini ada ilustrasinya. Ada dividen saham 10% diumumkan dan saham yang diterbitkan. Penyajian laporannya, saham biasa itu $500 dan dividen saham biasa yang dapat didistribusikan itu 50. Jadi totalnya $55.000. Di sini juga ada pengaruh dividen saham. Ada yang biasa, ada yang spesial atau khusus. Yang biasa itu ada 2, dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa dan ada dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Dan yang spesial itu ada 2 juga, ada dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas dan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Selanjutnya ada pemecahan saham atau stock slip. Ada 3, yaitu mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecah saham. Dan yang ketiga, menurunkan nilai nominal dalam peningkatan jumlah saham. Dan adapun di sini penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Penyajiannya ada 3 kategori berikut, biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama itu ada modal saham atau modal dasar. Yang kedua itu tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. Dan yang ketiga itu ada laba ditahan. 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor.
sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Di sini juga ada analisisnya. Pengembalian atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Di sini juga ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama, saldo pada awal periode, yang kedua, penambahan, dan yang ketiga, pengurangan, keempat, itu saldo pada akhir periode. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham, saham, dan laba ditahan, stockholder equity. Perbedaan kunci seperti tercantum dalam bab ini berdasarkan IFRS. Istilah cadangan sering digunakan untuk menggambarkan akun ekuitas lain yang timbul dari modal kontribusi. Ini paling sering meliputi laba komprehensif seperti surplus, revaluasi, dan perbedaan nilai wajar. Tetapi juga kadang-kadang digunakan untuk laba ditahan. Yang kedua, contoh pembagian transaksi sama penggunaan terminologi yang berbeda berdasarkan GAAP. Mempertimbangkan akuntansi untuk penerbitan 1000 saham, biasanya nilai nominal 1 dolar dengan harga sebesar 5 dolar per saham. Berdasarkan IFRS, akun kredit adalah modal saham biasa, original, share, dan premi saham, share premium. Saham biasanya original. Berdasarkan GAAP, entry tersebut adalah sebagai berikut. Kas di debit sebesar 5.000 dan saham biasa kredit itu 1.000, terus modal disetor PD kelebihan nilai nominal di kredit itu sebesar 4.000. Yang ketiga, perbedaan utama antara IFRS dan GAAP berkaitan dengan akun surplus penilaian kembali. Surplus penilaian kembali muncul berdasarkan IFRS karena perusahaan diizinkan untuk merevaluasi aktiva tetap, pabrik, dan peralatannya untuk nilai wajar dalam keadaan tertentu. Dan yang keempat, IFRS kadang-kadang menggunakan istilah-istilah seperti laba ditahan atau akumulasi keuntungan atau kerugian untuk menggambarkan laba ditahan. Istilah laba ditahan juga sering digunakan seperti umumnya di bawah GAAP. Terima kasih telah menonton video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.